Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiorora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang buat video terbaru lainnya. Kali ini kita akan membahas killer terbaru dari Dead by Daylight Mobile, dan mungkin killer ini masih ada kaitannya sama marganya Itachi Uchiha karena mereka sama-sama ngeluarin gagak. Dan kebetulan karakter ini adalah karakter original dari DBD. Dan killer ini sangat ampuh bagi yang selalu kena looping survivor. Mari aku perkenalkan kalian dengan killer The Artist. Apa bang, ini nggak baru bang, ini udah lama, 1 bulan yang lalu. Yang baru kan The Black, kenapa nggak review killer The Black-nya aja? Ya karena 1 bulan yang lalu bertepatan sama anniversary daripada Mobile Legends yang ke 1 tahun, itu samku yang 50.000 itu udah kebeli semua skin yang bisa dibeli kayak Sam. Aku belinya itu yang ini satuan, bukan yang full set. Yang lebih banyak aku beli yang di Survivor. Yang killer-killernya itu mungkin cuman buat kepalanya doang atau bajunya doang. Contohnya kayak The Hunter itu aku cuman ngincer kepalanya doang. Kemudian The Doctor itu punya apa? Aku beli cuman bajunya doang. Jadi aku belinya satu-satuan dan nggak sadar habis. Jadi ya aku nggak kebeli deh The Artistnya ini. Harus nunggu 1 bulan lagi. Tapi karena aku udah unlock Rift season 8, jadi waktu sebulan lalu aku nggak buka dari awal. Aku kumpulin dulu, sanggup nggak aku nyelesain misinya sampai 80 level. Kalau udah sanggup aku langsung buka season 8 nya. Ternyata sanggup dan samku cukup, akhirnya aku beli The Killer The Artist duluan daripada Survivornya dulu. Walaupun udah 1 bulan yang lalu Killer The Artist sudah muncul, cuman masih worth it lah, masih baru lah. Aku anggap masih baru, masih belum ada yang masih belum mencoba killer ini, dan aku pun ya masih belum maksimalin kekuatan dari The Artist ini karena aku baru beli sekitar 5 hari yang lalu pakai killer The Artist, dan aku nyobain di ranked sama di quit match sekitar mungkin udah puluhan match mungkin 5 hari ini pakai The Artist. Seperti biasa kalau udah mulai tentang pembahasan, otomatis aku akan membedah semua perk-perk yang dimiliki killer The Artist dan juga skill The Artist yang sangat luar biasa ini. Tanpa berlama-lama, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, cuma kalau lagi lapar, and enjoy the video. Kita akan bermain di map Family Residence atau Yamaoka Estate. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, aku bakalan membahas yang pertama kali dulu, yaitu perk The Artist. Baru setelah itu skillnya The Artist. Pertama yang bakal aku jelasin di sini adalah Grim Embers. Kemampuan dari perk Grim Embers ini adalah dia bakalan mengeblok semua generator selama 20 detik jika perknya kuning, hijau 30 detik, ungu 40 detik. Dan bukan hanya memiliki kemampuan untuk mengeblok semua generator, tapi perk ini juga akan memberikan aura survivor yang memiliki status obsession selama 5 detik. Aura obsession itu kayak kalau kalian lihat di icon survivor atau kalian jadi killer atau jadi survivor, di pinggir icon itu ada kayak tulang-tulang gitu, kanan kirinya ada kayak tulang-tulang. Itu adalah obsession. Bisa jadi kalian yang jadi obsessionnya, bisa jadi teman kalian jadi obsession. Untuk obsession sendiri nggak perlu aku jelasin panjang lebar ya, kalian pasti udah sering lihat lah, udah sering lihat di in game lah, nggak perlu aku jelasin yang panjang. Kemampuan perk ini akan aktif dengan satu syarat, yaitu harus memiliki 4 token, dan token ini bisa didapat dengan cara kalian harus menghook survivor pertama kali untuk mendapatkan 1 token. Jadi udah jelas ya, cara ngaktifin perk ini adalah kalian harus pertama kali atau first time menghook survivor. Artinya apa? Perk ini tuh cuman aktif 1 kali aja. Jadi kalau misalnya ada gambaran gini, kalian menghook survivor A ini kan, kalian hook si survivor A yang hook ini dilepasin, kemudian kalian ketemu survivor A ini lagi, kalian hook, tokennya nggak nambah karena udah kehitung 1 token first time itu tadi. Kalian harus mencari survivor lainnya yang masih belum kena hook sama sekali gitu. Lalu perk yang kedua yang dimiliki killer The Artist yaitu perk Source Hook Pain Resonance. Kemampuan perk ini adalah dia akan mengurangi progres generator yang paling banyak di antara progres generator lainnya, ditandai dengan ledakan aura generator tersebut.
Dan progres generator tersebut akan berkurang sebesar 10% jika perknya kuning, hijau 12%, ungu 15%. Jadi kemampuan perk ini akan bisa aktif dengan syarat kalian harus menghook survivor di source hook yang berwarna putih. Total source hook di in-game ada 4 hook warna putih. Jadi inilah perk yang sering dipakai untuk sekarang. Penggantinya si aku lupa, aku pernah pakai yang jadi idolaku, perknya si badut, si The Clown itu yang kayak harus ngehook survivor kemudian kita tendang generator itu nanti progresnya berkurang 25%, tapi sekarang kan 20%. Nah sekarang aku sering pakai ini, perk ini, jadi enak lah. Tinggal ngehook, tiba-tiba ada generator yang progresnya lebih banyak daripada generator lainnya, tiba-tiba meledak, kita dapat notifikasi. Dan pengurangannya ini ya sesuai dengan warna perkalian kan, pengurangan progres generator tersebut. Perk ini udah sering aku udah pasangin ke killer-killer yang dimana aku selalu pakai perknya si The Clown yang itu, yang ngurangin progres juga. Akhirnya aku ganti sama perk ini, lebih gampang, lebih irit waktu lah, nggak harus ngehook tiba-tiba kalau ada kesibukan yang lainnya aku harus nendang generator yang progresnya belum tentu itu banyak gitu kan. Percuma dong, misalnya aku dan ada generator yang progresnya 10%, aku tendang gitu 20%an, kayak sayang banget gitulah. Akhirnya aku ganti pakai perk ini. Yang sering aku pakai perk ini tuh di killer Sadako, kemudian Ghostface, kemudian The Nightmare. Udah itu 3 doang itu tuh yang sering aku pakai perk ini. Ini bagus banget buat kalian kalau penggantinya perknya si badut itu, nggak apa-apa, pakai ini aja. Lalu perk terakhir dari killer The Artist adalah Hex Pentinento. Nah kalau udah kata-kata Hex otomatis berubah dengan totem. Kemampuan perk ini adalah sangat-sangat lengkap, sangat-sangat bagus lah kalau misalnya bener-bener terjadi gitu kan sama kalian. Perk ini punya kemampuan, ada 4 kemampuan yang dia miliki, seperti mengurangi kecepatan progres generator, mengurangi kecepatan penyembuhan survivor, mengurangi kecepatan recovery survivor, mengurangi kecepatan saat membuka exit gate. 4 kemampuan tersebut yang semua efeknya itu serba mengurangi kecepatan, dan pengurangan kecepatan tersebut sebesar 20% jika perknya kuning, hijau 25%, ungu 30%. Kemampuan ini bisa aktif dengan cara yang sangat-sangat mudah, yaitu kita harus membangun lagi totem yang dihancurkan oleh survivor, dan kalian nggak perlu capek-capek mencari totemnya, karena jika totemnya hancur maka totem tersebut akan muncul di kalian dengan aura berwarna putih. Jika udah ketemu sama totemnya yang warna putih, maka segera kalian bangun kembali totem tersebut. Nanti totem yang kalian bangun itu akan menjadi hex totem. Untuk totem yang pertama, hex totem yang pertama, kalian bakalan mendapatkan efek pengurangan kecepatan repair generator. Untuk hex totem yang kedua, kalian bakalan dapat tambahan efek, yaitu pengurangan kecepatan penyembuhan survivor. Untuk hex totem yang ketiga, kalian bakalan dapat tambahan efek, yaitu pengurangan kecepatan recovery survivor. Untuk hex totem yang keempat, kalian bakalan dapat tambahan efek, yaitu pengurangan kecepatan saat sedang membuka exit gate. Tapi sebenarnya perk ini punya 5 kemampuan. Selain yang aku jelasin tadi 4-nya, tapi yang 5 ini jauh lebih overpower. Lebih bakal benar-benar membuat survivor itu pusing. Karena kenapa? Dia memiliki kemampuan mengeblok semua hex totem yang kalian bagiin semua itu, yang 4-nya itu termasuk ini. Akhirnya ada di hex totemnya itu ada jumlahnya 5. Maka hex totem tersebut akan diblok oleh entity selamanya. Survivor tidak dapat menghancurkan hex totem selama permainan berlangsung. Jadi satu match itu kan ada 5 totem. 5 totem.
Kalau dihancurin survivor, kemudian kita kan pasti dapat penglihatan sebuah totem warna putih. Nah itu kan hancur, itu kalian bangkitkan jadi hex totem. Nah kalau misalnya survivor itu benar-benar menghancurkan semua totem yang di map itu, terus kalian bangkitin semua, maka hex totem semua itu bakal terblok oleh entity. Jadi nggak bisa dihancurin lagi, nggak bisa dihancurin apapun sama survivor. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa banget untuk kemampuan perk ini. Tapi yang jadi permasalahannya adalah emang ada survivor yang ngancurin semua totem di map gitu loh, yang di mode ranked pun. Mungkin ini berlaku di quit match doang, karena memang aku pakai perk ini cuman dapet yang udah kejelasin kan, selama 5 hari ini pakai The Artist, pakai perk ini. Aku yang paling ketemuin mentok itu pun cuma 3, jadi otomatis aku dapat efek 3 doang kan. Satunya nggak dapat, yang satunya itu kan ini mengurangi kecepatan membuka exit gate, itu nggak dapat. Aku sering jumpain itu cuma 3 totem doang yang aku bisa bangkitin, dan itu bisa dihancurin, itu masih bisa dihancurin. Jadi kalau memang masih belum 5 totem yang hancur, totem itu masih bisa dihancurin. Jadi nggak bisa dibangkitin lagi, tapi udah nggak bisa dibangkitin. Kalau udah jadi hex totem kemudian dihancurin sama survivor itu lagi, maka efeknya juga hilang. Salah satunya mungkin hilang gitu. Jadi misalnya kalau 3 hex totem yang kalian bangkitin kan dapat pengurangan kecepatan repair generator, pengurangan kecepatan penyembuhan survivor, pengurangan recovery survivor. Nah kalau misalnya dihancurin kan sisa 2, otomatis kita cuma dapat efek pengurangan kecepatan repair generator sama pengurangan kecepatan penyembuhan. Jadi gitu. Jadi kalau masih belum 5 hex totem maka ya nggak keblok, jadi bisa dihancurin lagi dan nggak bisa dibangkitin lagi kalau udah jadi hex totem gitu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi lah. Kalau 5 totem itu sangat luar biasa, berarti kalian itu jadi killer diuntungkan sama survivor, karena berkat mereka kalian akhirnya bisa ngebangkitin semua hex totem gitu kan, sampai keblok gitu kan. Mereka sampai bingung gitu. Udah lama semua pengurangannya, hancur semua pasti. Benar-benar OP sebenarnya kalau memang itu terjadi, gitu aja sih. Tergantung momen aja sih kalau pakai perk ini. Next kita menuju ke skill dari killer The Artist. Skill ini bernama Bird of Torment. Jadi The Artist ini memiliki kemampuan bisa mengeluarkan 3 kepala gagak yang besar untuk diluncurkan dengan jangkauan yang sangat jauh. Ini masih sama kaitan sama Itachi, mungkin kepala gagak ini sama-sama punya gagak, karena Itachi juga punya gagak tentunya. Cuman versinya ini bisa diluncurin aja sih. Kepala gagak ini bernama Dire Crow. Dire Crow ini memiliki 2 kemampuan. Kemampuan yang pertama disebut Tome. Efek Tome ini bisa muncul jika Dire Crow mengenai survivor ditandai dengan kerumunan gagak pada survivor tersebut, atau kalian bisa melihat di icon survivor yang terkena Dire Crow akan muncul cincin berwarna ungu. Kalau kalian lihat, kalau misalnya Dire Crow ini kena, luncurannya kena ke survivor, kan survivor tersebut bisa dilihat itu dia dikerumunin gagak tuh, diganggu jalannya tuh. Nah kalau masih belum kelihatan, kalian bisa lihat di icon survivor. Kalau kena, nanti ada kayak di pinggirnya ada kayak ungu-ungu, kayak cincin ungu, itu dia kena Dire Crow. Dan ketika mengenai survivor tersebut, kita akan diperlihatkan kerumunan gagak tersebut sebesar 1,5 detik. Jikalau kerumunan gagak itu belum hilang di survivor tersebut, maka kalian bisa mengeluarkan kemampuan Dire Crow lagi untuk melukai survivor tersebut. Jadi untuk kemampuan yang pertama ini yang sangat dibutuhkan. Ini yang paling poin utamanya, karena memang kalau kalian ngelepasin Dire Crow yang pertama, kalau kena kan, dia kena kerumunan gagak-gagak. Nanti kalian bisa diperlihatkan 1,5 detik itu kerumunan gagak-gagak kalian. Nah, terus kalau kalian keluarin lagi gagak Dire Crow, terus kalian luncurin ke arah survivor tersebut, dia langsung kena hit. Hit tersebut itu disebut Tome. Jadi dari sehat ke terluka ke sehat. Jadi gambarnya gini. Kalau kalian lihat di video itu aku ngeluarin 1 gagak untuk mengenai survivor. Nah, kan kena tuh. Kita dapat penglihatan 1,5 detik, berapapun jauhnya. Kita bisa ngelihat kerumunan gagak kita. Nah, aku ngeluarin lagi Dire Crow, terus aku luncurin ke arah survivor tersebut yang masih kena kerumunan gagak. Itu langsung kena hit. Itu namanya Tome. Gitu.
Paham kan ya? Jadi ini yang benar-benar efektif untuk untuk killer The Artist ini, karena memang poin pentingnya pakai The Artist ini ya ini, pakai skill ini. Karena kalau dia udah kena 2 kali Darecrow, dia langsung kena hit Tome. Itu namanya Tome. Jadi sangat-sangat membantu kita dari jarak berapapun jauhnya. Kalau asalkan kena Survivor, itu bakalan kena beneran. Jadi nggak gimmick-gimmick, nggak kena satu lagi. Ini Darecrow ini bukan semata-mata untuk menandai Survivor gitu. Wah, di situ ada Survivor, enggak. Justru sini kalau kalian udah ngeluarin 2 kali dan Survivor tersebut masih terkena efek Darecrow yang sebelumnya itu masih 1 kali itu, terus kalian keluarin yang kedua kalinya, nanti dia bakal kena hit Tome. Tapi ingat ya, yang namanya skill juga nggak harus dimaksimalin di sini. Si Darecrow ini nggak harus kalian sering pakai terus, nggak usah. Aku pakai Darecrow ini buat nandain untuk awal-awal ke generator. Kalian narik ke generator, siapa tahu ada yang memperbaiki generator, nanti kena. Karena kenapa? Darecrow ini bisa nembus objek keras, bisa nembus kemana-mana. Jadi nggak perlu kalau ketabrak hilang, nggak. Dia bakalan hilang gagak ini. Darecrow ini bakalan hilang kalau jangkauannya udah melewati yang sangat jauh lah. Tapi intinya jangkauan luncuran dari Darecrow ini sangat jauh, nggak ada batasannya gitu. Jadi skill ini tuh bisa kalian taruh di tempat-tempat looping, karena memang skill ini tuh anti looping. Skill ini suka-suka looping, kalian kasih lah 1 kali gitu kan, kena gitu kan. Kalau misalnya dia masih ngelooping di tempat itu, ya kalian keluarin aja untuk kedua kalinya, nanti dia kena hit, atau enggak paling parahnya adalah takedown. Tapi jangan terlalu mengutamakan skillnya lah. Kalau udah deket ya hit aja lah, jangan ngeluarin gagak lagi kalau udah deket gitu, percuma gitu loh kalau nggak kena. Kalau kena terus dia bisa ngilangin burung gagaknya, percuma gitu, langsung hit aja kalau udah deket. Ini dibuat untuk yang mungkin jaraknya agak jauh dari kalian, bisa pakai ini. Yang jauh bisa ya, kalau udah deket banget itu yang udah dapat gambaran dia pasti kena hit pukulan lah, ya udah pukulin aja, nggak usah perlu pakai Darecrow sampai dia pakai terus dia sampai take down 2 kalinya, nggak usah, nggak perlu, langsung take down aja. Kalau udah ada gambaran ini ya bisa di take down lah, ini mah pakai pukulan doang. Kemampuan terakhir dari Darecrow adalah Instinct Crow Instinct atau Killer Instinct. Jadi aku jelasin singkat banget Killer Instinct. Kemampuan ini muncul jikalau Darecrow ini tidak mengenai Survivor, tetapi Survivor tersebut sangat dekat dengan jalur luncuran Darecrow, maka aura Survivor akan terungkap sebesar 1,5 detik. Jadi gambarnya gini, kalau kalian luncurin Darecrow gitu kan, nggak kena, tapi ada salah satu Survivor yang dekat dengan luncurannya gagak itu, nanti bakalan kita dapat notifikasi 1,5 detik. Jadi aura dedek ini itu sama kayak punyanya si Ghostface. Kalau kita pakai skillnya Night Shroud, nah kalau kita ketahuan atau dilihat Survivor kan nanti kita dapat notifikasi itu sampai ketahuan kan gitu kan, nanti kita dapat titik lokasi yang lihat kita, jadi gitu gambarannya. Jadi killer ini cocok lah buat kalian lah, nggak perlu harus intinya ini killer cocok buat yang anti looping club, anti looping gitu ya. Kalau kalian mau pakai Darecrow ini, kalian juga harus hati-hati, harus benar-benar insting killer itu bermain gitu loh. Kalian adalah pilot, kalian adalah pengemudi, otomatis apa yang terjadi itu tergantung pilot gitu kan. Jadi killer ini tuh aku rasa memang efektif banget buat yang looping gitu kan, looping aku karena ya pernah di looping gitu kan. Penggantinya bambuzel lah ini gitu kan. Kalau bambuzel dipakai kan buat anti looping. Ini kalau nggak usah pakai bambuzel, pakai ini aja lah. Kalau misalnya Survivor tersebut masih ngelooping kalian di tempat itu gitu, kalian keluarin gagak ini, dia kena 1 kali, kemudian kalian keluarin lagi Darecrow, kalian luncurkan ke arah Survivor tersebut, nanti dia bakal kena hit Tome. Tapi sedikit tips untuk untuk skillnya ini, Darecrow ini kan, kalian cukup ngeluarin 1 aja buat nandain, keluarin 1 gagak aja. Kenapa? Nanti cooldownnya itu lebih cepat daripada kalian harus ngeluarin 2 kepala atau 3 kepala. Bisa kalian lihat di video itu, kalau aku pakai 1 kepala doang, itu cooldownnya itu bakal cepet banget. Kalau udah 2-3 gagak itu bakalan cooldownnya itu lama banget. Takutnya kalau kalian keluarin semua 3 gagak itu, kalian luncurin kena, itu kan cooldownnya lama tuh. Kalian kan berharap
dia bakal kena Hitomi, ya kan. Kalian jangan langsung keluarin di awal itu 3, satu aja cukup, satu aja tuh. Baru kalau dia udah kena, kalian keluarin 3-3-nya itu nggak apa-apa, biar dia kena Hitomi gitu. Itu cara mainnya dari Killer the Artist. Lebih gampang, lebih irit, lebih paham lah intinya. Jadi itulah kemampuan spesial yang dimiliki Killer the Artist yang sangat membantu kalian yang masih trauma oleh loopingan survivor, dan juga perk-perk dia yang beberapa bisa kalian gunain di killer lainnya. Dan killer ini bukan dari golongan killer hard, tapi di sini dia golongan tipe killer yang intermediate ya, intermediate. Jadi intermediate ini nggak ada bahasanya, ini kayak bahasa lain doang sih. Intinya mudah dipakai, nggak sangat sulit, nggak kayak si Ghostface harus stalking, nggak kayak si Myers yang harus stalking juga. Jadi maksudnya ini kemampuan intinya yang di spesial di sini. Jadi ini masih tergolong killer yang mudah dipakai. Dan untuk kalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga killer ini dapat membantu kalian untuk mengatasi kekurangan kalian, karena killer ini bekerja sangat baik dari segi kemampuan. Nama aku Kiorora, sampai jumpa di video lainnya. See you next time and bye.